Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I'm fine too, thank you. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Finish. Oke, sebelumnya Miss mau absen dulu ya, siapa yang nggak hadir dan hadir hari ini. Rashid, present. Mimi, present. Rafa, present. Ayu, present. Afgan, Rita, present. Anissa, tidak hadir. Ada yang tahu kenapa Anissa tidak hadir? Sakit? Oh, oke. Anissa sakit. Jadi hari ini yang nggak hadir hanya Anissa saja. Nah, oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, minggu lalu last week meeting kita belajar tentang apa? Ada 4 materi minggu lalu. Yang pertama itu the first topic, the first material tentang greeting expression. Yang pertama, yang keduanya adalah live and talking expression. Yang ketiga, thinking expression, dan yang terakhir and the last apologizing expression. Masih ingat apa itu greeting expression? Miss tunjuk satu-satu ya. Miss mau tahu siapa aja yang masih ingat materi minggu lalu. Rashid, coba apa itu greeting expression? Good. Greeting expression ini adalah kalimat menyapa atau memberi salam dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya bagaimana? Contoh sapaan atau memberi salamnya. Siapa yang tahu? Mimi tahu bagaimana caranya? Oke. Coba Mimi. Caranya gimana? Ungkapannya bagaimana? Yes. Hello. Hi. Good morning. Good afternoon. Dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita merespon ungkapan yang Mimi ucapkan tadi? Siapa yang bisa? Mimi masih ingat? Ya, sama kayak yang responnya sama kayak ungkapan. Tapi ada juga yang berbeda. Contoh yang sama itu kayak seperti hi, hello, good morning, good afternoon. Tapi kalau misalnya kita bilang how are you, nanti kita jawabnya I'm fine. Oke? Paham ya anak-anak? Pasti paham dong, ini materi sangat gampang sekali, so easy. Oke, next, the second materi. Masih ingat? Minggu lalu kita bahas apa yang kedua materinya? The second materi is live and talking expression. Oke, Ibu tunjuk ya satu-satu apa itu live and talking expression. Oke, Afgan, apa itu live and talking expression? Good. Live and talking expression adalah kalimat berpamitan dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya ketika kita berpisah dengan seseorang, kita akan mengucapkan kalimat berpamitan. Ya. Bagaimana cara kita cara kita mengucapkannya? Misalnya see you later, see you again, see you tomorrow.
see you tomorrow, goodbye, and take care. Responnya juga gitu ya. Kalau misalnya ada kawan kita mengatakan goodbye, kita jawabnya, kita responnya bye. Nah, kayak gitu ya. Oke, Miss yakin di materi live and talking expression ini kalian pasti paham karena ini sangat mudah, karena biasanya kita juga melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita berjumpa teman-teman gitu kan, berpergian, kalau misalnya kita barengan, pas pulangnya kita bilang pasti see you atau see you guys, see you later dan gitu. Nah, yang ketiga kita bahas, minggu lalu kita membahas tentang thinking expression. Nah, apa itu thinking expression di dalam bahasa Inggris? Nah, thinking expression adalah ungkapan untuk berterima kasih. Nah, jika kita ada orang, misalnya gini, ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita harusnya mengucapkan terima kasih. Nah, kita belajar hari ini tentang ungkapan terima kasih tersebut. Nah, bagaimana contoh dari ungkapan terima kasih dalam bahasa Inggris? Oke, yang pertama itu biasa ya, yang biasa sering kita dengar adalah thank you. Yang kedua, thank you a lot. Yang ketiga, I would like to thank you. Ini jarang ya, ini jarang sekali. Mungkin kalian jarang mendengarnya karena ini terlalu panjang. Yang terakhir yang jelas adalah big thanks. Oke, kita lanjut. Itu dua paham ya, karena gampang juga. Oke, kita lanjut ke yang keempat, yang terakhir. Sebelum kita masuk ke bab baru tentang descriptive text. Nah, kita yang keempat ini membahas tentang materi yang terakhir yaitu tentang apologizing expression. Nah, di apologizing expression ini artinya kita ungkapan permintaan maaf dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya gini, misalnya Afgan sama Mimi lah ya, Miss contohkan ya. Afgan berbuat salah sama Mimi, entah tentang apa itu masalah kalian lah ya. Terus Afgan meminta maaf kepada Mimi. Ungkapannya kayak gini, seperti ini. I'm sorry Mimi. Atau juga bisa seperti ini. Forgive me please gitu. Jadi apa yang dijawab oleh Mimi juga bisa bilang it's okay, atau juga bisa never mind. Oke, di materi tentang greeting expression ada yang ingin ditanyakan kepada Miss? Nothing? Tidak ada, berarti sudah paham ya mengenai greeting expression. Dan Miss yakin kalian juga udah paham ya. Soalnya ini materi mudah sekali. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke materi selanjutnya, ke bab selanjutnya. Kita membahas di bab ini kita membahas tentang descriptive text. Nah, sebelumnya udah pernah dengar, sebelumnya kalian udah pernah mendengar tentang apa itu descriptive text? Belum? Baik. Kalau belum, Miss akan jelasin apa itu descriptive text. Descriptive text itu adalah descriptive text is a text that describe a particular person, things, and place. Jadi di descriptive text ini dia menjelaskan tentang atau mendeskripsikan tentang orang, bisa juga tempat ataupun benda. Nah, kemudian apa sih tujuan dari descriptive text ini? Nah, tujuannya adalah to describe or to explain about something such as a person, place, or things. Kita bisa menjelaskannya dengan menyebutkan ciri-cirinya atau menyebutkan karakteristiknya, atau juga bisa dengan sifatnya, jumlahnya, dan lain-lain sebagainya. Oke, Miss akan mengulangi, maksudnya Miss akan menanyakan tentang descriptive text ini, apa itu descriptive kepada Rashid. Rashid, coba apa itu
descriptive text yang Miss jelasin tadi? Good. Betul. Betul, Rashid. Descriptive text adalah menjelaskan atau mendeskripsikan tentang orang boleh, tentang tempat ataupun lain-lain sebagainya. Oke, kita masuk ke contoh dari descriptive text. Miss akan menyebutkan satu nama. Dia itu pasti kalian tahu karena ini dia bermain di film tentang anak-anak muda gitu ya. Dia adalah Dylan. Ada yang kenal Dylan? Semua kenal? Oh, karena sudah nonton filmnya. Oke, jadi siapa sih Dylan itu? Miss mau nanya siapa sih Dylan itu? Aktor atau pemain film? Ya. Jadi kita bisa mendeskripsikan tentang Dylan ini. Kita buat ya kalimatnya seperti ini. Dylan is a main character in Dylan movie. Dylan di movie. Dylan di movie kan, dia kan bermain di film Dylan 1990. Oke, sekarang kita akan mendeskripsikan Dylan ini secara luas dan secara detail. Coba apa aja? Siapa yang udah nonton Dylan, coba jawab. Pertama, Dylan itu ganteng. Ya udah, Dylan itu ganteng memang. Oke, yang kedua berarti Dylan itu ganteng, he is handsome. Kemudian apalagi selain ganteng? Ya, Dylan itu selalu memakai jaket. Ya udah. Yes, he always wear jeans jacket. Oke, apalagi selain sering memakai jaket, Dylan itu juga sering memakai motor CB namanya. Kayak motor apa namanya, geng-geng motor gitu kan, yang sering ia bawa kemana-mana. Jadi Dylan dari yang kita deskripsikan secara detail tentang Dylan tadi, sebenarnya kita udah belajar tentang structure descriptive. Nah, apa itu structure descriptive text? Itu adalah bagian-bagian dari descriptive text. Nah, bagian-bagian dari descriptive text itu ada dua. Yang pertama adalah identification dan yang kedua description. Identification itu adalah ketika kita mendeskripsikan ciri khusus atau ciri umum dari sebuah topik yang ingin kita deskripsikan. Contohnya tadi itu Dylan adalah seorang pemain film di dalam Dylan the Movie. Yang kedua adalah description. Description ini adalah is paragraph that give detailed information of the topic. Jadi kalau misalnya kita ingin mendeskripsikannya yaitu dengan bagian dari ciri-ciri tentang ciri-ciri khusus dari topik yang sedang kita deskripsikan. Contohnya tadi Dylan itu suka pakai jaket, Dylan itu ganteng, dan Dylan itu juga suka membawa motor kemana-mana ia pergi. Oke, itulah materi kita tentang descriptive text. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini, descriptive text? Kalau ada, silahkan bertanya. Kalau tidak ada, berarti semuanya sudah paham tentang descriptive text ini. Oke. Karena waktunya juga mau habis, Miss akan kasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Baik ya. Tugasnya yaitu deskripsikan hal-hal yang kalian suka.
dari bebas ya, mau itu orang, benda, ataupun apapun itu kalian deskripsikan, atau hal-hal yang kalian suka, misalnya fans dengan seorang artis, udah kalian deskripsikan artis tersebut. Kemudian kumpul minggu depan di meja Miss. Oke, atau kumpulkan aja secara kolektif, yang mengumpulkan ketua kelas Rashid, nanti kumpulkan lalu letakkan di atas meja Miss ya. Oke, itu saja materi kita hari ini. Semoga kalian nanti kalian juga buka-buka, baca-baca juga di rumah, pahami lagi gitu. Oke, itu aja. Sekian dari Miss. Terima kasih untuk hari ini. Miss akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.